Dan pemirsa, saat ini kami terhubung melalui sambungan Zoom dengan warga negara Indonesia yang berada di kota Amman, Yordania. Ada Mas Ahmad Gufron Sumarto. Assalamualaikum Mas Gufron. Waalaikumsalam. Mas, Waalaikumsalam Bapak. ya, bisa Anda gambarkan situasi terkini di sekitar lokasi Anda saat ini? Apakah masih ada serangan yang menargetkan wilayah Yordania? Baik, kurang lebih 30 menit yang lalu baru saja sirine tanda bahaya dihentikan, di mana pemerintah Yordania melalui Public Security Directorate itu menerapkan aturan pertahanan nasional yang jika ada ancaman dari benda asing, khususnya apabila melalui langit-langit Yordania, baik itu berupa proyektil, rudal maupun serangan roket, maka pemerintah Yordania akan menyalakan sirine tanda bahaya. Nah, sirine tersebut dinyalakan kurang lebih apabila terdeteksi ada benda asing yang memasuki airspace wilayah Yordania sampai 30 menit setelah serangan tersebut berakhir. Dan kebetulan baru saja 30 menit yang lalu sirine tanda bahaya itu dihentikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Gufron, apakah otoritas Yordania telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau jam malam juga yang diberlakukan pasca serangan yang menyasar fasilitas militer yang ada di Yordania? Baik, hingga saat ini Bapak belum ada pemberlakuan jam malam maupun aturan-aturan terkait pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah dan provinsi Yordania. Namun kebijakan seperti penutupan airspace untuk penerbangan komersil dan sipil dan himbauan keamanan telah dilakukan pemerintah Yordania. Iya. Mas Gufron, sejauh ini ada komunikasi antar komunitas warga negara Indonesia di Amman, Yordania di sana saat ini? Alhamdulillah Bapak, kami di Yordania memiliki beberapa saluran komunikasi ataupun kantong-kantong perwakilan dan organisasi diaspora di sini, terutama mahasiswa dan beberapa pekerja profesional. Sejak kemarin pagi ada himbauan dari KBRI atau dari perwakilan setempat, para diaspora dan WNI di Yordania kami selalu meningkatkan komunikasi, baik itu melalui WAG maupun beberapa saluran komunikasi yang lainnya gitu. Komunikasi ini apakah juga sudah mengarah ke instruksi spesifik terkait titik-titik evakuasi atau mungkin protokol darurat yang harus diikuti oleh WNI jika memang ada keadaan emergency di Yordania? Hingga saat ini KBRI Amman belum memberikan instruksi terkait langkah kontingensi maupun evakuasi jika situasi terus memburuk. Namun beberapa WNI di sini, khususnya mahasiswa dan beberapa pekerja profesional di perusahaan-perusahaan, itu telah diberikan himbauan dari pihak kampus kalau mahasiswa maupun perusahaan apa saja langkah-langkah keamanan yang harus diambil, terutama terkait komunikasi dengan otoritas setempat melalui 911. Tapi kalau dari perwakilan sampai saat ini belum ada langkah kontingensi, begitu. Baik, Mas Gufron, bagaimana dengan akses layanan publik seperti internet, transportasi, dan juga ketersediaan logistik di pasar-pasar retail di sana saat ini? Sampai saat ini, Bapak, tidak ada hambatan ataupun gangguan. Persediaan logistik di toko-toko retail masih aman, kemudian layanan internet masih berfungsi, transportasi masih berfungsi dengan efektif, bahkan arus macet pergi dan pulang kerja itu masih normal. Jadi segala aktivitas masih normal, kegiatan belajar mengajar di kampus bahkan berjalan dengan normal dan efektif. Mas Gufron, apa saat ini yang paling dibutuhkan oleh rekan-rekan WNI di sana dan
mungkin Anda memiliki pesan bagi keluarga yang di Indonesia saat ini yang mungkin khawatir menyaksikan perkembangan berita akhir-akhir ini di Timur Tengah? Tentunya kami khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Yordania kebetulan ini Mas. Em, ini bukan serangan pertama yang kami rasakan. Mungkin berbeda rasanya dengan kawan-kawan diaspora yang berada di Teluk Arab yang memang saat ini menjadi momentum yang sangat sulit bagi mereka karena beberapa fasilitas umum diserang gitu ya. Sedangkan Yordania sendiri dalam konteks perang atau eskalasi yang sedang terjadi ini antara Iran dan Israel, Yordania bisa dikatakan hanya digunakan airspace-nya itu sebagai rute serangan rudal ataupun roket. Namun demikian tidak ada, walaupun ada pangkalan US yang ada di Yordania, namun Iran secara spesifik memang tidak menargetkan Yordania sebagai atau memasukkan Yordania ke dalam target serangannya. Nah, tentunya pesan kami kepada keluarga yang ada di Indonesia maupun rekan-rekan WNI dimanapun berada, kami butuh dukungan moralitas, support, dan tentunya memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini pada kawan-kawan Muslim. Marilah kita panjatkan doa bersama agar seluruh kawan-kawan diaspora Indonesia khususnya yang saat ini berada di wilayah Timur Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Dan pesan kami kepada warga negara Indonesia maupun pemerintah Indonesia, tentunya kami mohon agar situasi ini dimonitor dengan sangat baik, dengan intensitas yang tinggi dan meningkatkan komunikasi dengan perwakilan setempat, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya perubahan dinamika dan eskalasi konflik ini sangat cepat. Bisa jadi asesmen pemerintah pada detik ini maupun waktu ini dalam keadaan baik, aman gitu, ataupun siaga 3. Namun 10-20 menit kemudian bisa jadi asesmen tersebut berubah. Jadi harapan kami kepada pemerintah Indonesia agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan otoritas setempat dan perwakilan Indonesia setempat, dan untuk segera mempersiapkan langkah kontingensi dan pengamanan WNI apabila situasi terus atau semakin memburuk. Tentunya kita berharap yang terbaik. Baik. Dan Ramadan Karim dan Ramadan Mubarak untuk semua. Baik. Terima kasih Mas Ahmad Gufron Sumarto langsung dari kota Amman, Yordania. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.